Tuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah makan? Sudah. Apa menu MBG hari ini? Telur, tahu, sayur. Kelengkeng. Enak dong berarti ya, sama nasi. Nah, berarti sudah makan semua, sudah ada tenaganya, tapi biasanya kalau habis makan itu kita ngantuk. Nah, biar nggak ngantuk, bangun dulu semuanya. Kita senam dulu ya, biar semangat. Yuk. Gerak semua ya, gerak semua, oke? Tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar. Peganglah bahu. Sudah semangat lagi? Sudah ya. Nah, sebelum mulai belajar, biar pembelajaran kita hari ini diberkahi sama Allah, ilmunya bisa masuk ke dalam otak. Kita doa dulu. Mana pemimpinnya? Pak kelas yuk. Siapin. Siap. Kayak biasa aja. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu kita hari ini mau belajar apa? Hari ini mata pelajarannya apa? Bukan. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran baru. Iya baru. Nggak ada di jadwal pelajaran kita karena mata pelajarannya baru. Mata pelajarannya judulnya Coding dan Kecerdasan Artifisial. Woi, denger judulnya kayaknya ngeri ya. Ngeri ya Bu, kita mau belajar coding udah kayak programmer. Udah jago banget ini kita mau belajar coding untuk komputer ya Bu. Kan kita nggak punya komputer. Enggak ya, belum. Kita belum belajar komputernya sampai sana karena ini masih coding SD. Belajar dasarnya dulu. Belajar konsep codingnya dulu. Sebelum kita masuk ke konsepnya coding, Bu Indah mau tanya. Sebelum berangkat sekolah, ada nggak yang nggak sikat gigi? Berarti sikat gigi semua? Ya. Nah, ada yang tahu nggak kalau kita mau sikat gigi itu apa aja sih yang harus dilakukan ketika mau sikat gigi? Kumur-kumur, terus ambil sikat, bener Zakaria. Kasih odol, terus gosok-gosok giginya. Habis itu kumur-kumur lagi. Buang, jangan ditelan, bener ya. Nah, itu kita sudah sikat gigi. Sekarang lihat ke gambar berikutnya. Perhatikan gambar yang di depan ini. Ini gambar kelas yang apa sih? Kotor. Gimana caranya biar kelas itu jadi bersih? Apa aja yang harus kita lakuin? Disapu, terus dipel, terus dirapikan kursinya, betul. Terus dirapikan bukunya. Ada lagi? Dirapikan pot bunganya, benar. Terus disapu, diambil sampahnya, dibuang. Sapu doang, nggak dipungut, buangnya kemana? Ya berarti tetap harus diambil sampahnya. Nah, terus kamu lihat lagi yang berikutnya nih. Woi, semua pasti main ini. Bohong. Siapa yang punya akun Free Fire? Punya, main berarti. Gimana caranya buat main Free Fire? Apa aja yang harus disiapkan sebelum main Free Fire? Terus langkahnya apa aja? Coba. Kuota, terus? Apa Ilham? Ngomong aja Ham, gak usah malu-malu. Apa tadi? HP. Pertama tuh harus ada HP-nya dulu. Mau main pakai apa kalau nggak punya HP? Bener, harus punya HP dulu. Kan rata-rata orang main Free Fire pakai HP, nggak pakai komputer. Terus, ya HP atau perangkat, bisa komputer, bisa PC, bisa laptop, bisa HP. Ya udah itu. Terus kuota atau akses internet. Terus apa lagi? Harus punya apa? Download aplikasinya. Terus apa lagi? Buat akun. Kalau mau buat akun harus punya apa? Punya email.
Selain punya email, terus punya apa? Punya kata sandi, siapin kata sandinya. Terus berarti udah siap? Siap bikin akun? Siap. Habis bikin akun, apa aja langkahnya? Setelah bikin akun, diapain? Login. Terus login? Nyepin. Oh, pindah dulu. Buat apa tuh? Gacha. Main dulu apa spin dulu? Main dulu berarti. Spin buat besok-besoknya. Kalau udah pernah main. Kalau udah, wow, kamu suka top up ya, makanya suka spin. Enggak. Berarti tadi udah login, abis login ngapain? Main. Enggak milih dulu karakternya. Ya tapi dipilih nggak? Dipilih nggak? Mau jelek, mau bagus, dipilih nggak? Itu karakternya. Oh, nggak ada pilihan? Enggak, kalau baru mulai, bisa milih nggak? Enggak. Pilihannya bisa milih, tapi pilihannya sedikit, jelek-jelek. Ya berarti tetap milih kan karakternya. Habis milih karakter, berarti baru mulai main. Nah, terus lanjut lagi, pernah lihat ini, kamu di kelas 4, ini kelas 1 ya, seni. Terus di kelas 4 kemarin kamu sudah belajar juga. Yang ini nih, inget nggak nih? Kalau ada, aduh, Bunda lupa ini belum dicabut ya. Nih, ada angka begini, 1954. Dijadiin 1000, ditambah 900, ditambah 50, ditambah 4. Tahu nggak ini namanya apa? Dekomposisi. Ini contoh dekomposisi. Ini juga contoh dekomposisi. Ingat nggak namanya apa ini? Tanggram, betul Radit. Tanggram itu apa sih tanggram? Tanggram itu bangunan atau sebuah bentuk yang disusun dari bangun datar. Betul Halim. Coba ya, kita pisahin dulu. Dari bentuk apa itu? Persegi, terus segitiga, terus jajar genjang, terus segitiga siku, terus segitiga sama kaki, terus segitiga sama sisi, terus segitiga sama sisi. Nah, ini salah satu contoh dekomposisi. Ada yang tahu apa itu dekomposisi? Penguraian. Nah, sebelum kita mulai belajar apa itu dekomposisi, Bu Indah mau bacain dulu tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan menjelaskan konsep dekomposisi sebagai strategi pemecahan masalah. Yang kedua, menerapkan dekomposisi untuk memecahkan masalah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Jadi tadi kan yang matematika diurai. Dari angka 1954 diurai jadi 1000 ditambah 900 ditambah 50 ditambah 4. Berarti dia mengurai. Ya enggak? Menerapkan dekomposisi untuk memecahkan masalah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Nah, sebelum bahas dekomposisi, kan itu dekomposisi matematika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dekomposisi pada berpikir komputasional. Nih, ada kata komputasional, komputer. Disuruh berpikir ala komputer. Ada yang tahu nggak? Berpikir komputasional. Kira-kira ada yang tahu nggak maksudnya berpikir gimana sih? Kamu tahu nggak sistem komputer itu jalan gimana? Dikasih perintah, ya nggak? Kita klik itu sama dengan memberi perintah. Terus dia proses, habis proses ada hasilnya. Nah, berpikir ala komputer atau berpikir komputasional adalah suatu proses mental atau cara berpikir. Nih, cara berpikir kita untuk memecahkan masalah dan merancang solusi. Jadi kalau di komputer kita bilang nih, kan di HP juga bisa ya, kita perintahin, kasih perintah, buka galeri, kita cari galerinya, kita klik buka, terus diproses, muncul semua fotonya. Itu solusinya kan, solusi dari kita mau lihat foto. Nah, begitulah cara berpikir komputasional. Sekarang ke konsep berpikir komputasional itu ada 4 konsepnya. 1, dekomposisi. 2, pengenalan pola. 3, abstraksi. 4, algoritma. Nah, kita nggak mungkin belajar semuanya, banyak yang dipelajari. Hari ini kita akan belajar tentang dekomposisi dulu. Tadi dekomposisi kita udah tahu ya, mengurai. Di matematika juga udah jelas, menguraikan. Nah, kalau di berpikir komputasional, dekomposisi itu proses memecah masalah kompleks atau masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, lebih mudah kita urusin. Tadi contohnya ya, main Free Fire. Kita pecah dulu nih main Free Fire, apa ujuk-ujuk langsung main? Enggak, berarti harus nyiapin alat dan bahan. Bahannya apa? Alatnya HP. Terus alat satu lagi apa? Aplikasi. Terus harus punya apa lagi? Email. Berarti kita harus nyiapin kan alat dan bahannya dulu, baru kita bisa proses main game Free Fire. Kebayang nggak bisa nggak kita main game Free Fire tapi nggak punya itu semua? Belum kita siapin. Misalnya, aduh saya mau main Free Fire, udah punya kuota, udah punya HP, tapi belum punya email. Akun web. Oh bisa. Tapi bikin dulu kan? Tetap bikin dulu akunnya kan? Iya. Terus lanjut lagi. Nih, tujuan dekomposisi. Buat apa sih? Pertama, memahami masalah. Jadi kita pakai konsep dekomposisi itu biar bisa memahami masalah, memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil, membantu dalam memahami struktur dan komponen masalah tersebut secara lebih mendalam. Itu tadi. Mau bikin game Free Fire, mau main game Free Fire, kita pecah dulu dari yang nyiapin akun, nyiapin kuotanya. Beli dulu kan berarti? Ya. Terus yang kedua, mempermudah penyelesaian. Nggak bisa kita mau selesai. Misalnya contoh, jadi ada yang biasa masak mie. Nah, masak mie di rumah gimana? Harus apa dulu masak mie? Siapin panci, terus kasih air. Siapkan mie-nya. Nyalakan kompornya. Masukin bumbunya. Terus siapin wadah, masukin mie-nya, rebus sesuai dengan petunjuk. Berarti kan jelas ya, bagian-bagian kecilnya itu kita pisahin dulu.
dulu. Nggak ada tuh langsung masak mie. Mau gimana cara masak mie? Cuma dicemplungin aja ke dalam panci. Mangkoknya mana? Airnya mana? Masaknya berapa menit? Ya nggak? Kan itu biar mempermudah penyelesaian. Kalau kita sudah disiapin semuanya, pasti bisa selesai dengan gampang. Kalau kita, nih contoh ya, Bin. Kalau kamu masak telur, sudah bawa telurnya, sudah nyalain kompor. Tapi kamu lupa garamnya. Udah dicemplungin nih. Telurnya udah digoreng. Duh, garam mana ya? Garam mana ya? Akhirnya ditinggal gosong. Karena nyari, ya dimatiin dulu. Enak nggak kalau dia di tengah jalan dimatiin dulu? Rasanya kira-kira enak apa nggak? Kurang enak kan? Kurang enak kan tetap karena wajannya sudah terlanjur panas. Tuh, jadi nggak mempermudah penyelesaian masalah. Nah, sedangkan dekomposisi mempermudah. Karena kita nyiapin dulu yang kecil-kecil. Nah, meningkatkan efisiensi. Dekomposisi memungkinkan bagian tugas sehingga beberapa orang atau tim, kalian kalau kelompok nih, dapat bekerja secara paralel. Paralel itu gantian, cabang ya. Kemudian ini, kemudian ini. Jadi cepat selesai. Kan kalau listrik udah pernah lihat saya yang apa? Rangkaian listrik saya sama paralel, tahu? Kalau saya itu kan kayak ini jembatan. Dari sini baru sini dulu. Langkah-langkah step. Tapi kalau paralel di cabang begini. Yang ini ngerjain ini, yang ini ngerjain ini, jadi selesai. Enggak tunggu. Terus itu, lanjut lagi. Nah, contoh dekomposisi tadi sudah main game Free Fire, tanggram, sikat gigi, membersihkan kelas, ada lagi. Ini apa? Membuat kue. Membuat kue ini dipecah prosesnya. Jadi siapin dulu bahannya. Bisa jadi orang lain, iya nggak? Nggak harus nungguin kan? Ya nggak? Bisa dikerjain rame-rame nggak kalau dekomposisi jadinya? Bisa dikerjain. Kamu siapin bahannya. Nanti yang bawa ini. Saya bawa ini. Terus, kamu yang masuk telur, nanti saya yang nyetak. Kegantian, ya nggak? Terus, lanjut lagi. Ada bangun apa ini? Bangun rumah, betul. Bangun rumah itu dipecah tugasnya, nggak cuma sendirian ngerjain. Yang ngerancang bangunannya Bintang misalnya. Terus yang jadi tukang aduk semennya Sultan. Ya nggak? Yang nyusun batanya Zakaria bisa. Terus nanti yang master Cio, ya nggak? Ya, itu gunanya dekomposisi. Ini mau ngapain? Mau liburan atau jalan-jalan. Nah, jalan-jalan itu ya, apa sih yang harus disiapin dulu sebelum jalan-jalan? Tentuin dulu tujuannya. Kamu mau kemana? Masa udah nyiapin koper nggak tahu mau pergi kemana? Emang mau bawa koper kalau cuma ke pantai? Enggak kan? Berarti pertama tentuin dulu tujuannya mau kemana. Terus kalau memang perginya jauh cari tiketnya. Oh enggak Bu, saya enggak cari tiket, saya bawa mobil sendiri. Boleh, ya enggak? Berarti tinggal akomodasi. Mau naik pesawat, mau naik kereta, mau naik mobil sendiri, mau naik mobil bis, berarti akomodasinya ditentuin dulu. Kalau naik mobil angkot boleh. Terus membuat itinerary. Apa sih itu? Itinerary itu susunan jadwal. Kita mau kemana aja, mau ngapain aja di perjalanan itu. Misal, kalau kita kayak pergi ke kalau jalan-jalan ya, yang kelas 6 biasanya kan enggak cuma satu tempat, ya enggak? Pertama ke museum dulu dari jam sekian sampai jam sekian. Terus lanjut ke pantai, sampai di pantai makan dulu, baru pemanasan, baru boleh nyemplung di pantainya. Terus bilasan dari jam sekian sampai jam sekian, siap-siap persiapan pulang mampir dulu di ke mall dulu, habis ke mall. Nah, itu namanya itinerary. Lanjut lagi contoh dekomposisi ujian nasional. Kita kelas 6 nanti ujian. Kelas 5 ada ANBK. Apa yang disiapin? Pertama kalau ANBK, kalau ujian nasional berarti kita pecah dulu materinya. Biasanya dapat isi. Sudah dapat isi. Oh, yang dipelajarin itu ini, materinya ini. Terus jadi kita belajarnya enggak kemana-mana. Nah, enggak pelajaran kelas kita pelajarin, enggak pelajaran kelas kita pelajarin semua. Penuh otaknya. Enggak muat, otakmu enggak muat, yang ada blank. Terus udah dapat materinya, sudah dipelajarin, kita mulai dengan latihan soal, dikerjain dia mateng. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Nyambung nggak? Dekomposisi, berpikir komputasional, contoh-contohnya tadi ada yang mau ditanyain? Atau mau nanya? Boleh nggak? Boleh, mau nanya. Nggak nanya. Halim mau nanya? Nadira? Rizky? Enggak. Beneran nggak ada yang mau nanya? Berarti paham semua? Sampai sini paham semua? Paham. Kita lanjut lagi berarti. Dekomposisi nggak cuma tadi kan di matematika bisa, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga bisa. Fungsinya pertama penyelesaian tugas, memecahkan tugas-tugas besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Bersihin kelas, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang nyusun bangku. Jadi tugasnya nggak berat. Kebayang nggak kalau semua satu kelas ini dikerjain satu orang? Berantakan, nggak kuat. Terus ada perencanaan. Jadi membagi rencana besar seperti liburan tadi atau proyek menjadi langkah-langkah yang lebih terorganisir. Misal kamu yang cari mobil, kamu yang pesen tiketnya, tiket tempat wisatanya kamu yang pesen, kamu yang siapin makanannya, kamu yang kumpulin uangnya, kan ada ya nggak? Ya, terus pengambilan keputusan. Jadi kita menganalisis masalah yang memecahnya menjadi faktor-faktor yang lebih kecil supaya dapat pemahaman lebih baik. Oh, kalau nih kita mau jalan-jalan, kalau sudah dipecah menjadi kecil, kita tahu nih. Berarti yang cocok megang uang siapa? Oh, dia. Nah, dia misalnya, oh Bintang yang cocok buat cari mobil, aku punya ini kenalan tukang angkot. Gitu, ya enggak? Atau Ilham, ibuku pintar masak, biar aku aja yang nyiapin bekal. Ya enggak? Jadi lebih terorganisir, jadi kita lebih paham siapa yang bisa mengerjakan, kita bisa ambil keputusan. Kalau belum dipecah-pecah, bingung nih, kita mau jalan, ayo kita mau jalan yuk, kemana ke pantai? Ayo, yuk berangkat aja. Bisa enggak? Siapa ya? Emang mau naik apa? Ke sana. Bayarnya berapa? Emang yakin kalau udah nyampe sana bisa masuk, gitu kan? Belum tentu.
Tapi kalau sudah dipecah tadi jadi lebih gampang. Sampai sini paham? Paham ya. Lanjut, manfaat dekomposisi. Satu, memahami masalah lebih baik. Kedua, menyelesaikan masalah lebih efektif. Tadi kan jadi lebih gampang. Ketiga, mengelola tugas lebih baik. Keempat, meningkatkan kreativitas. Jadi kita lebih kreatif. Oh, ibu saya pintar masak. Nanti kita nggak bakal cuma mie goreng. Biasanya anak-anak cuma mie goreng. Nanti kalau sudah ibu saya yang masak, ambil keputusan dari ibu saya aja yang masak. Dia bisa masak ayam goreng, dia bisa masak sambal, ya nggak? Bisa ngerebusin lalapan, jadi lebih meriah makanannya. Selesai. Berarti udah siap sampai sini lawan kan? Udah, berarti kita mulai kerjain tugas. Nah, di sini ada tugas kelompok. Nah, Bu Indah minta kalian mendekomposisi kegiatan yang ada di gambar sesuai dengan judulnya. Misal contoh nih, rencana perjalanan menuju pantai. Berarti hal yang perlu disiapkan apa aja? Terus langkah kegiatannya itu apa aja? Terus ada yang berikutnya, Roblox. Persiapan bermain game Roblox. Berarti sebutin persiapannya harus menyiapkan apa aja. Terus langkah kegiatannya apa aja, ditulis. Terus persiapan memasak nasi goreng. Ibu juga minta dekomposisinya. Persiapan memasak nasi goreng. Disiapkan berarti nyiapin bahannya apa aja. Langkah masaknya bagaimana. Nah, terus yang terakhir, persiapan berangkat ke sekolah. Apa yang harus disiapkan sebelum berangkat sekolah dan apa yang harus dilakukan sebelum berangkat sekolah. Bisa biar seru. Ini dapatnya kelompok mana. Ketua kelompoknya maju aja. Nanti kita satu kelompok maju. Ketua maju Bin. Ayo siapa ketuanya? Cio. Yang belakang Radit. Yuk. Hom Pimpa dulu. Hom Pimpa Rahim. Radit. Dapat. Ini. Pimpa lagi. Oke. Terus. Sweet. Menang. Tuh. Silakan dikerjakan. Ya, diskusi sama teman-temannya. Ada yang nulis ya, siapin bahan-bahannya. Ya, ambil pulpennya keluarin. Enggak apa-apa, nanti kan dibaca sendiri loh tulisannya. Kamu sambil dibayangin ya, kira-kira kalau di pantai mau ngapain aja. Tuh, pantai ya. Tuh, kira-kira kamu di pantai mau ngapain aja. Ada, oh ini mah tempat itu, tempat apa? Atlantis gitu ya. Mau main duyung-duyungan boleh, pantai itu. Kamu ini ya, sekalian ditulis namanya. Mau misalnya, saya mau ke pantai mana Bu? Pantai Parangtritis boleh. Pantai selatan mana? Pantai Nyi Roro Kidul boleh. Terus pantai Pasir Putih Bu, sini aja yang dekat boleh ya. Terus tadi apa? Masak nasi goreng ya. Masak nasi goreng, kita lihat cuplikannya aja. Bekal banyak akal, tulang, dan tubuh kuatmu. Bekal serius. Buat gambaran di rumah pasti iklan. Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku... Nah, kira-kira kalau nasi goreng apa nih? Gambarnya. Ya, ada telurnya, ada itunya. Ya. Siapin bikin nasi goreng apa namanya? Nasi goreng kebuli apa nasi goreng kambing? Nasi goreng apa, Bin? Nasi goreng pete boleh kalau doyan. Terus ini berangkat ke sekolah ya. Nah, kelas 1 kan udah ya. Tuh.
Dari mulai bangun tidur ya, apa yang disiapin. Selalu merapikan Oh. tempat tidur sendiri loh. Poni dan siap Tuh, beraktivitas. jangan lupa. Tahu-tahu berangkat aja nanti kamu. Ya. Oke, terus apa lagi? Bermain Roblox ya. Bu Indah belum pernah nih main Roblox. Main Roblox itu apa sih? Ini ya. Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Suai Strawberry. Jadi video kali ini aku bakal main Medium Tower ya guys, atau menara sedang. Ya sudah deh, langsung saja aku bakal main tower ini. BTW tower itu buatannya Kak Ini Morsik ya guys. Nah Kak Ini Morsik itu pernah bikin tower ini guys. Ada Hack Tracy Tower, ada Great Star Tower ya ini. Sudah Brawl Star Tower ya guys. Oke, sudah langsung saja di sini aku bakal main towernya ya guys. Oke guys, di sini aku bakal langsung aja bakal main ini. Sini. Gini ya, main Roblox. Jadi orangnya bentuknya kayak apa? Main apa? Mini crab. Kalau yang itu, kalau yang bentuk langsungnya main apa tuh? Yang disusun kayak bata itu loh. Apa sih namanya? Lego. Iya, kayak main Lego ya. Ya, siapin. Terus, Bin, pernah nggak kamu makan ini masak nasi goreng, Bin? Wow, udah mau ini selesai. Ya, minum lah. Siapin apa? Tuh yang lain lihat kawanmu udah selesai belum? Hah? Nggak mau minum? Minta kawannya coba. Nama kelompoknya ditulis biar keren. Nama kelompok kamu nggak usah ditulis nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kasih nama kelompoknya, bikin. Nama kelompok yang lucu-lucu, terserah. Terserah, boleh. Nah, selain bikin nama kelompok yang lucu, bikin juga dong misalnya yel-yelnya ya. Apa? Misalnya kalau kayak kelompok bintang, bintang bersinar bercahaya, atau kelompok lagi kelompok apa kelompok? Kalau game Roblox apa? Apa? Bukan loh, tadi nama kelompoknya. Udah pikiran belum nama kelompoknya? Hah? Login, masuk yuk. Gitu bisa, login. Hah? Kobra. Kobra, awas dipatok. Ada ininya ya, jargon. Kan yel-yel, kalau yel-yel kan panjang. Jargonnya apa? Apa nama kelompoknya? Sambil pikirin nama kelompoknya. Boleh. Udah, apa? Rakun. Apa cirinya rakun? Rakun, kakarnya tajam. Gitu. Hah? Ya berarti kita tiganya ya. Kami dari kelompok rakun. Rakun, kakarnya tajam. Gitu. Terus? Apa? Ini kelompoknya apa, Mepet? Iya, Mel. Udri. Nama kelompoknya apa? Hah? Apa nama band boleh, nama makanan boleh, nama hewan boleh. Bunga. Terima kasih temennya yang lagi dikasih nama bunga. Buah-buahan. Jeruk, asem banget. Gitu. Apa nyalakannya? Lo nama kelompoknya di atasnya aja kelompok apa gitu. Di situ boleh, ya di situ boleh. Kelompok apa nama? Tirek. Itu namanya. Jagonya apa berarti kalau kelompok Tirek? Tirek. Hah? Oh, Tirek. Roar. Gitu ya. Ini udah ketemu Bin, nama kelompoknya apa? Asli dah. Hah? Macan. Aung. Kami dari kelompok macan. Aung. Terus? Hah? Kopi. Apa jagonya? Kopi. Pahit banget. Dukun dong kamu minum kopi nggak pakai itu. Gula. Enggak. Terus? Ini? Belum, nama kelompoknya belum ketemu. Madrid, apa jagonya? Bin. Yang Madrid nggak apa-apa, tapi ada jagonya. Apa? Ronaldo. Botak banget gitu. Botak nggak? Ronaldo botak nggak? Nggak. Terus berarti? Itu Ronaldo laki. Ronaldo ganteng banget. Yang cewek nggak takut dong. Apa namanya? Makanan boleh, nama band boleh, nama binatang boleh. Ayo, masih ada waktu kok. Jadinya apa Tirek? Tirek, roar. Sambil gaya ya, biar lucu. Kami dari kelompok Tirek, roar. Ini makan jadinya. Apa? Belum. Doraemon, beng bambu. Apa? Apa nih? Hah? Sambil gaya ya, berarti kalau beng bambu gitu. Udah belum nama kelompoknya? Ya apa coba? Makanan boleh, hewan boleh, itu tadi Doraemon ya. Kelompoknya jadi Doraemon ya. Doraemon, beng bambu gitu. Apa? Makan, baung. Harimau. Gitu. Enggak makan berarti makan, manis cantik. Enggak. Yang harimau harus bagus ya. Jadi apa? Makan, aung gitu dong. Kan kamu kan Tirek roar gitu. Jadi Doraemon ya? Doraemon? Beng bambu.
Iya, udah Doraemon dan lampu. Ini kelompokin dulu namanya. Apa? Beredar. Oke. Sekarang biar semangat kita panggil satu-satu nama kelompoknya ya. Doraemon. Terus kelompok macan. T-Rex. Rar. Terus geledek. Terus geledek dah. Makan belum? Kecap ditambahin. Ada loh nasi goreng yang pakai kecap. Punya perahu. Ya. Ya itu kan dimakan dan baju. Apa malas kamu? Yo, tadi lagu bagian kakak. Berarti yo, mahal. Kalau itu nama kamu doang. Tuh. Beo. Dah, pagi, peran. Udah yang sambil nunggu yang selesai. Jadi lagi katanya. Dari kita pilih yang udah selesai dulu aja. Tapi kopinya nggak cukup. Kelompok T-Rex. Raul, maju duluan. Hah? Ya, sambil lihat ya di sini. Ya. Yang mana? Pegang. Kami dari kelompok T-Rex. Mana T-Rex? Hal yang perlu disiapkan: tas, buku, minum, kotak pensil, pena, penggaris, penghapus, tip, pensil. Langkah kegiatan: bangun tidur, merapikan tempat tidur, mandi, menggosok gigi, sabunan, mengeringkan badan, memakai seragam sekolah, sarapan, minum, memakai kaos kaki, memakai sepatu, salim atau berpamitan kepada orang tua, berangkat ke sekolah. Salim, terus berpamitan sarapan juga, berangkat ke sekolah. Ada yang perlu disampaikan? Ada yang mau tambahin kenapa? Udah cukup? Cukup nggak? Cukup ya, udah disiapin apa? Barang yang untuk sekolah, terus mulai dari bangun tidur, mandi, segala macam. Sarapan apa tadi? Sarapan. Pamit ke orang tua, berarti di dalam. Yang kaki apa ya? Kok malu-malu? Berarti sudah selesai. Terima kasih, beri tepuk tangan kepada kelompok T-Rex. Yuk, sama-sama, kasih mati T-Rex. Terus, kelompok berikutnya. Kelompok geledek. Yuk, maju geledek. Makan ya di sini. Nih, kamu jangan saling ya. Gak apa-apa sih. Ada geser sini lah. Jangan kalau saya malu-malu. Kami dari kelompok geledek. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hal yang perlu disiapkan: 1 handphone, 2 kuota atau akses internet, 3 download aplikasi Roblox. Langkah kegiatan: buka aplikasi Roblox, 2 membuat akun, 3 masukkan nama akun dan kata sandi, 4 masukkan data diri seperti tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan 2 gender, 5 login akun, 6 pilih game di dalam aplikasi Roblox dan dimainkan. Sudah, langsungkan tepuk tangan buat kelompok geledek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doraemon, maju. Kotak dengan barcode. Iya, ada yang sedikit berarti. Nah, aku pindah dulu deh. Nah, sorry, lupa pindah tadi. Maaf ya, lupa. Mana yang ngomong? Ini. Ayo, makan. Kami dari. Ayo, dulu, ngomong malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Doraemon akan Doraemon. Mempresentasikan. mempresentasikan diskusi kami. Ya, tentang apa nih? Dan rencana perjalanan kami. Pantai. Menunjukkan 1. Tempat tujuan pantai Kulara. Kendaraan terus. Kendaraan mobil pribadi. Kendaraan pribadi terus. Pakaian, makanan, minuman. Minuman. Apa lagi? Mengisi kartu tol. Mengisi kartu tol dulu, kartu tol terus. Mengisi bensin. Mengisi bensin terus. Membayar tiket pantai. Membayar tiket pantai terus. Langkah kegiatan: pemanasan, Pemanasan terus. berjemur, Berjemur. makan dan minum, Makan minum. menyewa ban, Nyewa ban. berenang, bermain pasir, mencari umang-umang, Mencari uang-uang. menyewa perahu, Menyewa perahu. bilas, ganti baju, Bilas, ganti baju. dan kelas berkemas barang, Terus pulang. dan Dan pulang. iya, nyewa perahu tapi nggak berlayar kamu. Berlayar ya. Terus ada lagi nggak yang kurang? Apa Lin? Iya, masa nggak berangkat dulu, tahu-tahu sudah nyampe di pantai. Harusnya kumpul di mana? Terus berangkat bersama-sama menuju pantai. Kurang ya? Tahu-tahu udah dia di kelompoknya kelompok Doraemon. Pakainya pintu aja. Pintu aja buka langsung nyampe pantai. Nggak perlu. Hah? Berangkat dulu. Buka pintu langsung nyampe pantai dia. Karena kelompok Doraemon punya pintu ajaib ya. Ya. Ya udah. Berarti kurangnya itu tadi ya, berangkat sama-sama Doraemon. Deal. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok Doraemon. Tuh. Dah.
Salim. Mana? Yang kan namanya itu. Kenakan kami dari kelompok orang. Silakan. Hal yang perlu disiapkan: wajan, minyak, bawang putih, bawang merah, cabai, garam, telur, nasi, roiko, kecap. Langkah kegiatan: siapkan bawang putih, bawang merah, dan cabai lalu blender. Setelah itu hidupkan kompor dan panaskan minyaknya. Lalu masukkan bumbu atau setelah itu dioseng-oseng. Lalu masukkan nasi dan tambahkan kecap dan dioseng-oseng kembali sampai goreng siap disajikan. Goreng gampang goreng sederhana. Nah, yang lagi. Kompornya di mana? Oh, tak ada ini. Kompornya ada di lagi ya. Berarti kita pertama kali pakai goreng jadi jangan ada. Jadi oh ya, tadi bukan langsung di blender. Ayo. Betul. Kompornya udah disiapin, blender juga siap udah banyak. Jangan kalau kompor sudah pakai saladnya ya. Bacangnya dikupas dulu, bawangnya dikupas ya. Cabenya dicuci. Apa lagi yang lain? Ada cukup ya? Oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok Medan. Oke, sudah. Berarti kita tadi sudah belajar tentang dekomposisi ya, menguraikan apa tadi dekomposisi? Menguraikan masalah ya besar menjadi kecil, betul Halim. Sekarang keluarkan kertas kembali yang Bu Ida sudah bagi tadi. Kita akan menjawab kuis. Siap? Yuk, soal nomor 1. Suatu proses mental atau cara berpikir untuk memecahkan masalah dan merancang solusi adalah pengertian dari siap, kamu. Ya, kamu bilang ada Player 2 sempurna, benar. 100 dia 5-nya apa betul semua. Player 16 tuh ya, lihat. Player 13, player 1 salah 1, player 8 salah 2. Player 5 salah 2, player 3. Ingatin tuh nomormu ya. Wow, player 7. Siapa player 7? Kamu Tur tidak memperhatikan berarti. Kenapa? Jawabannya kok buru-buru? Belum paham atau gimana? Kan kata Bu Indah tadi, mana ininya? Kamu jawaban apa? Lihat di sininya. Yang di atas. Ya, Fatur nggak mau nanya. Dia itulah ruginya nggak mau bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Oke, jadi tadi kita simpulin yuk. Apa sih yang kita pelajarin hari ini? Dekomposisi. Apa tadi dekomposisi? Memecah, mengurai masalah yang besar menjadi kecil-kecil. Betul, Radit, Halim. Terus, selain tadi apa manfaatnya? Kita selesai lebih cepat, efektif, terus bisa mengembangkan kreativitas juga. Gimana pelajaran hari ini? Perasaan kalian? Senang. Apa yang bikin senang? Apa yang bikin senang? Coba. Rizky. Yang bikin senang main kuisnya. Oke, seru main kuisnya. Terus Bintang yang bikin seru apanya? Apa Ed? Apa Zaria? Ini ngisi ininya, langkah-langkah kegiatan. Ya, ngisi itunya terus kuis. Bikin jargon tadi nggak seru? Coba kita ulang lagi. Gedek. Luar. Doraemon. Macan. Au. Macannya lemes sebelum makan siang. Terakhir. T-Rex. Rar ya. Oke. Untuk minggu depan kita akan belajar materi. Kan tadi ada dekomposisi. Yang kedua ada abstraksi. Nah, kita akan bahas tentang abstraksi untuk minggu depan. Untuk tugas kamu di rumah, cari satu kegiatan atau satu
masalah di rumah, masalah kan tadi masak telur atau masak mie. Nah, Bu Indah minta kalian untuk dekomposisi, ini tugas mandiri ya. Satu, ada kegiatan di rumah, entah bersih-bersih, mandi boleh. Iya, mandi kan juga, mandi kalau nggak dikencilin, nggak dijabarin kecil-kecil, mandi ngapain? Cuma jebur-jebur aja. Mandi bebek, ya kan? Nah, tuh, siapin. Berarti udah paham semua ya tentang dekomposisi ya? Paham. Sampai sini, Bu Indah akhiri pelajaran hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.